Jadi di sini kita akan membahas mengenai uji reliabilitas data. Apa sih uji reliabilitas data itu? Nah, jadi teman-teman, uji reliabilitas data itu merupakan salah satu elemen fundamental dalam penelitian yang berkaitan dengan kualitas data yang diperoleh. Nah, reliabilitas data ini itu dalam konteks penelitian merujuk pada sejauh mana alat ukur yang mencakup tes, kuesioner, atau instrumen penelitian lainnya dan dapat menghasilkan data yang konsisten dan juga stabil apabila diterapkan kembali di bawah kondisi yang sama. Nah, oleh karena itu, uji reliabilitas data ini tuh sangat penting ya teman-teman untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan tadi itu dapat dipercaya dan menghasilkan hasil yang valid juga. Nah, dalam konteks penelitian, tingkat reliabilitas yang tinggi itu menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan itu dapat diulang dan menghasilkan hasil yang serupa juga. Ada dua jenis reliabilitas data. Ada dua jenis uji reliabilitas data yang sering dibahas nih dalam penelitian. Yang pertama itu reliabilitas internal. Jadi reliabilitas internal ini itu mengacu pada konsistennya data yang dihasilkan dalam satu set instrumen. Yang penting untuk memastikan bahwa semua item dalam instrumen pengukuran sering terkait dan mengukur variabel yang sama dengan cara yang seragam juga. Nah, yang kedua itu ada reliabilitas eksternal. Nah, kalau yang tadi internal, sekarang itu eksternal. Jadi, reliabilitas eksternal ini itu mengacu pada kestabilan hasil pengukuran ketika pengujian itu diulang pada waktu yang berbeda. Nah, jadi dengan kata lain itu, apabila kondisi lainnya itu tetap konstan, instrumen yang sama diharapkan dapat menghasilkan data yang serupa pada periode waktu yang berbeda. Nah, salah satu metode yang sering digunakan untuk menguji reliabilitas adalah Cronbach-Alpha. Nah, Cronbach-Alpha ini itu digunakan untuk mengukur konsisten internal instrumen atau kuesioner. Idealnya itu hasil uji instrumen ini itu harus menunjukkan sedikit variasi. Nah, dengan adanya variasi itu menandakan bahwa instrumen tersebut itu memiliki reliabilitas yang tinggi. Nah, jadi secara keseluruhan, uji reliabilitas ini tuh sangat penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang akurat dan dapat digunakan untuk menyimpulkan hasil yang benar juga. Nah, teman-teman, apa sih pentingnya uji reliabilitas ini? Jadi, uji reliabilitas ini itu yang pertama pentingnya itu menjamin kualitas data. Jadi, uji reliabilitas ini itu memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu benar, bebas dari kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua itu meningkatkan validitas penelitian. Nah, penelitian yang memiliki data yang dapat diandalkan memiliki validitas yang lebih besar pula, karena data yang tidak konsisten dapat menyebabkan kesimpulan yang salah juga. Nah, yang ketiga itu menjamin replikasi penelitian. Nah, hasil yang dapat dipercaya atau memungkinkan penelitian dilakukan lagi dengan temuan yang sama, kemudian juga dapat meningkatkan kredibilitas hasil. Nah, teman-teman, ada 4 nih metode uji reliabilitas. Yang pertama itu, seperti yang saya katakan tadi, uji konsistensi internal atau Cronbach-Alpha. Nah, Cronbach-Alpha ini itu merupakan salah satu metode yang paling umum nih digunakan untuk mengukur reliabilitas internal instrumen pada skala Likert atau setara. Nah, nilai yang dihasilkan berkisaran antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi biasanya itu menunjukkan tingkat konsistensi yang lebih baik. Secara umum, nilai Cronbach-Alpha yang dianggap baik adalah di atas 0,70. Nah, metode kedua itu adalah uji tes retest. Nah, pada metode ini, responden itu diberikan instrumen yang sama 2 kali untuk mengevaluasi reliabilitas tersebut. Nah, koefisien korelasi antara hasil pengukuran pada waktu tersebut dapat dihitung. Uji ini itu mengukur kestabilan data dari waktu ke waktu. Nah, metode ketiga yaitu uji speed half. Nah,
Pada metode ini dilakukan dengan membagi instrumen yang digunakan menjadi dua bagian yang lebih kecil. Nah, kemudian mengukur konsistensi antara kedua bagian tersebut untuk memperoleh tingkat akurasi yang lebih tinggi. Hasil dari kedua bagian tersebut digabungkan dan kemudian dibandingkan. Nah, metode keempat nih teman-teman. Jadi, uji interater. Nah, metode ini digunakan ketika terdapat lebih dari satu pengamat atau rater. Jadi, rater itu merupakan pengamat ya, sebutan lain dari pengamat. Nah, yang terlibat dalam pengukuran atau penilaian mereka. Nah, uji ini itu mengukur sejauh mana pengamat-pengamat tersebut sepakat dalam penilaian mereka. Reliabilitas pada uji ini itu sering diukur menggunakan koefisien kesepakatan seperti COPA. Nah, kemudian teman-teman, ada teknik statistik dalam uji reliabilitas. Yang pertama itu tekniknya itu korelasi Pearson. Nah, korelasi Pearson ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diobservasi pada dua waktu yang berbeda, dan hal ini itu dapat memberikan indikasi mengenai stabilitasnya instrumen yang digunakan. Nah, yang kedua itu analisis varian. Nah, analisis varian ini itu dapat diterapkan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok data yang dihasilkan oleh instrumen yang diuji pada waktu yang berbeda. Nah, yang terakhir itu ada koefisien alpha Cronbach. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, alpha Cronbach ini itu merupakan alat yang banyak digunakan dalam penelitian sosial dan psikologi untuk mengukur konsistensi internal dari instrumen pengukuran. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.